aku ngelihat di video-video kayak gitu kayaknya sakit deh, kata aku gitu. Terus kata dia, enggak, coba deh kamu ngerasain, katanya. Nah pas banget tuh aku dapet cowok yang kan. Nah cowok yang terus aku juga di situlah sama-sama kita ngelakuinnya, nyobainnya. Total ada berapa LC di situ? Lebih dari 10. Tapi mereka banyak nih dapat. Sama, tergantung. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2 dalam sehari itu. Nah kalau nggak dapat gitu 3 bulan, sebulan hanya dapat 3 kali itu nggak kering gitu Kak? Enggak kering apanya? Itunya. Enggak ya, dibasahin terus. Iya. Oh. Akhirnya aku dipesantrenin lah di situ selama 3 tahun gitu. Oh, setara SMA berarti ya? Iya, SMA. Lulus pesantren, masih tuh kambuh lagi malah doyan nih. Iya, malah doyan gitu. Enggak, setelah lulus pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, di mana narasumber kita ini merupakan mantan seorang LC. Yang katanya dulu narasumber ini pernah salah pergaulan. Nah, seperti apa kisahnya sampai narasumber ini bisa terjun ke dunia LC? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Putri, terima kasih udah hadir di studio AJB. Ya, sama-sama. Jadi Kak Putri ini dulunya katanya salah pergaulan gitu ya. Iya. Dimana Kak Putri saking salah pergaulannya ini terjebak di dunia LC ya, suka nemenin orang buat minum, karaoke kayak gitu ya. Oke, ini gimana ceritanya Kak Putri? Bisa langsung cerita? Bisa ya. Oke, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Putri. Aku ingin membagi cerita. Aku dulu itu sebenarnya nggak mau jadi LC ya. Cuman karena kebetulan aku lagi kepepet banget uang gitu kan. Jadi akhirnya aku bekerja sebagai LC. Dan itu juga kan sebagai LC itu gajinya sangat besar kan. Terus dalam sehari juga dapat uang besar. Nah, makanya aku terjun ke dunia LC. Nah, dari situ aku cari-cari pekerjaan itu di aplikasi biru. Nah pas itu ada iklan dicari loker LC katanya gitu kan. Nah aku ngelamar lah jadi LC. Di situ aku chat tanya bagaimana SOP pekerjaannya, kata aku gitu kan. Terus kata yang itunya SOP-nya seperti ini ya Dek, kamu harus tamu katanya. Dan juga gajinya bisa 5 juta sampai 10 juta. Nah, aku kan tergiur banget dengan gaji itu kan. Makanya aku tertarik dalam dunia pekerjaan itu. Nah, ya udah akhirnya aku pas udah dijelasin gaji itu, akhirnya aku ngelamar lah. Nah, ngedatangin tempat itu kan. Nah, itu di daerah Mangga Besar. Nah, pas aku datengin itu jam 6 sore ya kan. Jam 6 sore sampai jam 11 malam. Itu aku nanya-nanya dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama bosnya. Gimana nih pekerjaannya? Gajinya emang sesuai segitu, kataku. Terus kata dia, iya deh emang gajinya emang sesuai kayak gitu. Dan ini juga nggak ada tanda tangan kontrak. Terus kalau untuk fasilitas ada nggak? Oh untuk fasilitas ada deh, tenang aja. Di sini lengkap fasilitasnya. Ada salonnya juga, ada dokter kesehatannya juga ada. Terus masalah baju sama heelsnya juga ditanggung dari perusahaan. Ya udah aku mau, kataku. Terus kata bosnya gini, ya udah kalau kamu mau emang kamu kapan siapnya? Terus kata aku besok aja, soalnya aku besok juga ada kerjaan lagi paginya.
Jadi aku malamnya bisa kerja, paginya nggak bisa kerja, kata aku. Emang kamu kerja apa? Kata dia gitu. Terus kata aku kerja di daerah Jakarta Pusat. Itu di pabrik garment, kataku gitu. Terus kata dia, emang kamu nggak bisa bagi waktu apa? Katanya nggak bisa pilih salah satu pekerjaan apa? Kata dia gitu kan. Nah pas gitu eh kata aku nggak bisa, soalnya aku lagi butuh uang juga, dan di sini juga aku ngekos, kataku. Terus kata dia, ngekos, emang kamu nggak ada keluarga di sini? Nggak ada, kata aku, nggak ada keluarga, makanya aku kerja sendiri di sini, nyari duit sendiri. Dan itu juga duit yang di pabrik garment itu gajinya sangat minim. Emang gajinya berapa? Ya minim lah, kataku, 2,5, kataku gitu. Terus kata dia, 2,5 katanya. Emang bukannya harusnya cukup ya buat kamu doang mah, katanya. Iya, harusnya iya. Kalau aku tinggal sendiri sama keluarga gitu masih mending kalau sama keluarga. Nah, ini aku tinggal sendiri, belum bayar kontrakan. Kan kontrakan juga gopek kan sebulannya. Terus kalau pekerjaan berangkat kerja juga harus pakai kendaraan. Dihitung-hitung kalau pakai kendaraan itu sebulan itu 500. Nah, kalau udah sebulan itu kan bisa jadi 1 juta kan, udah jadi 1 juta. Terus sisanya 1,5, belum aku ngasih uang ke kampung, kata aku, ke papa aku. Terus ke adek aku juga biaya sekolah aku. Nah, aku bingung di sini buat makan sehari-hari aku nggak ada, makanya aku kerja ke papi, kataku gitu. Terus kata dia, oh ya udah, emang kamu yakin kerja di sini? Iya, aku yakin. Oh ya udah, kamu datang ke sininya jam 6 sore aja ya. Nah, pas udah jam 6 sore, aku pulang dulu tuh ke kosan, siap-siap ya kan. Udah siap-siap langsung pergi ke Mangga Besar, nemuin bos itu. Nah, dari bos itu kan enggak langsung ke klub kan. Aku nemuin dulu di tempat mesnya juga. Nah, di situ sebelum masuk jadi pekerjaan, aku dicek dulu body gitu semuanya. Nah, cek body itu ternyata kayak gitu kan. Nah, pas udah gitu di situ ada 3 orang tuh. Ada mamihnya 2 orang sama laki-lakinya 1 orang di situ. Nah, aku diperiksa lah. Kan di situ ada beberapa tingkatan kan. Di situ ada tingkatan silver, gold, sama platinum. Nah, kebetulan aku aku masuk di tingkatan gold. Di tingkatan gold itu kalau untuk gajinya untuk silver itu kan 150 kan, 150 sampai berapa gitu aku lupa. Terus kalau gold itu gajinya itu 250. 250 itu belum dari perusahaan kan. Belum dari perusahaan, belum dari tamu, belum juga dari bos kita sendiri. Kalau untuk platinum itu tingkatan paling tinggi, yaitu 500.000. Nah, kebetulan aku dari tingkatan gold. Nah, waktu itu kebesokan harinya aku baru masuk jam 10 malam kan. Waktu kerjanya itu jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Nah, dari jam 10 malam aku nungguin lah tamu. Di situ nungguin tamu. Nah, sebelum tamu datang, aku dipanggil dulu mami aku. Dek, sini, katanya, difoto dulu, katanya gitu kan. Ini mau ada tamu, kata mami gitu. Terus kata aku, oh iya Mi, boleh. Nah, akhirnya aku difoto lah. Nah, pas udah difoto, akhirnya aku dapet tamu kan 1. Nah, setelah aku mendapatkan tamu, otomatis aku harus kan di situ. Nah, si tamunya itu untuk ngobrol. Awalnya tuh ngobrol-ngobrol biasa kan kayak begini. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu sambil minum-minum. Terus si tamunya nawarin, "Dek, kamu mau minum gak?" "Enggak, aku gak suka," kataku gitu. Terus kata tamunya, "Kenapa? Kan kamu Elsie, masa gak suka minum?" katanya. "Baru kali ini aku nemuin Elsie gak suka minum sama ngerokok," kata dia gitu. Terus kata aku,
emang aku nggak suka dan aku juga udah ada perjanjian aku nggak bakalan minum sama ngerokok. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Nah akhirnya kita berbincang-bincang lah, ngobrol. Nah setelah ngobrol kan di situ ada DJ-nya kan, ada DJ-nya. Nah sambil ngobrol-ngobrol si akunya tuh harus tamunya, gimana caranya si tamunya bisa tertarik dengan kita gitu kan. Nah akhirnya ada musik DJ, si tamunya pengen joget kan, nari gitu. Nah terus aku diem aja di kursi. Nah pas itu setelah itu maminya datang, "Dek, kamu kenapa nggak tamu joget?" katanya, "nari," katanya, "kamu harus dia." Terus kataku, "Aku nggak bisa joget Mi," kataku gitu. Terus kata maminya, "Nggak apa-apa, belajar," katanya, "maklum kok kamu baru," katanya, "tapi nggak apa-apa, belajar aja, yuk mami temenin." Nah akhirnya pas udah ditemenin sama mami, aku baru mau nari sama si tamu itu. Nah pas udah si tamunya capek, tamunya duduk lagi. Nah itu selama 2 jam kan, kita ngobrol 1 jam, terus nari 1 jam, jadi 2 jam. Nah selesai nari kita ngobrol lagi nih, kita ngobrol lagi sambil nungguin kampung. Akhirnya kita ke kamar lah. Nah sebelum ke kamar kita ke resepsionis dulu, ngambil dulu kan, ngambil pengalaman dulu. Setelah ngambil pengalaman kita barulah masuk ke, kita itu bersih-bersih dulu, bersih-bersih berdua, bersih-bersih bareng. Nah setelah bersih-bersih baru kita melakukan nya gitu. Nah setelah itu selama beberapa jam, selama 1 jam kan, selama 1 jam itu kita melakukannya kan, HS kan. Nah pas udah HS itu kita udah itu dipanggil di waktu. Nah setelah waktu habis kita dipanggil, udah belum katanya, udah kata penjaganya gitu kan. Ya udah, ini waktunya udah habis soalnya. Itu tamu pertama kan. Nah tamu pertama itu selesainya jam berapa, berarti jam 12 lah kan, hitung jam 12. Nah jam 12 akhirnya selesai kan satu tamu itu. Nah aku nunggu lagi tuh jam 12. Akhirnya aku dapet tamu cuman 1. Jam 12 sampai jam 3 full aku gak dapet tamu kan. Nah pas gitu kan orang lain mah sampai jam 5 kan, ada sampai jam 5, ada sampai jam 6, aku sampai jam 3 karena aku membataskan tamu dan juga membataskan jam kerja si dunia itu, LC itu. Karena kalau aku nggak membatasi tamu, aku juga ngerasa badan aku nggak bakalan kuat gitu. Nah pas itu udah jam 3 aku nge-WA ke bos aku, "Pi, aku udah selesai, aku udah dapet voucher 1, kataku. Emang boleh pulang gak aku? Terus kata dia, "Emang kamu udah dapet voucher?" "Iya udah." "Oh ya udah, kalau udah dapet voucher kamu pulang dulu aja ke sini mesan," katanya dia gitu. Tapi aku mau langsung pulang, kataku. Tapi aku pengen minta ongkos tambahan, kataku gitu kan. Kalau misalkan gitu kan papi juga nggak bakalan mau kan. Nah aku juga harus si papi itu, gimana caranya si papi itu bisa ngasih uang lebih ke kita gitu. Nah pas gitu akhirnya aku harus dulu, kata papinya, "Dek, sebelum kamu pulang kamu mau ngelakuin dulu nggak sama papi. Nah kalau kamu mau, papi bisa nambahin uang jajan kamu lah," katanya, "ongkos kamu lah," katanya gitu. Terus kataku, "Benar ya Pi?" "Iya," katanya. Nah akhirnya aku melakukannya lah gitu kan, HS. Terus pas udah ngelakuin, "Pi, mana ongkosnya? Aku mau pulang sekarang. Aku nanti jam 8 pagi mau masuk kerja lagi. Aku kurang istirahat, aku mau istirahat dulu, mau pulang. Aku minta buat Grab aja sama buat uang jajan aku, uang makan." Terus udahlah, "Emang berapa Grabnya?" "Ya aku nggak tahu, mama papi aja pesenin," kataku gitu. Nah setelah papi pesenin, ongkosnya kan udah dikasih ke aku kan. Nah papi udah ngasih ongkos, udah ngasih uang jajan. Itu bayarannya ongkos beda lagi. Kalau uang jajan itu 350 dari papinya. Nih katanya 350, tapi kamu besok masuk lagi ya. Ya iyalah aku masuk lagi. Nah pas setelah itu besoknya aku masuk lagi kan. Besoknya aku masuk lagi jam 10 malam.
Nah jam 10 malam tuh aku nungguin sampai jam 3 subuh, aku nggak dapet tamu sama sekali kan, nggak dapet tamu sama sekali. Nah aku kesel di situ. Nah akhirnya aku WA, Pi gimana, aku nggak dapet tamu sama sekali nih, kataku, boleh pulang nggak? Oh ya udah nggak apa-apa, pulang aja katanya. Tapi transferin aku dulu, kataku, aku nggak ada uang. Terus masa nggak ada uang, katanya. Iyalah nggak ada uang, kan uang yang kemarin habis, kataku. Buat apa? Buat makan, buat ongkos, buat keperluan aku. Oh ya udah, nih papi kasih. Nah kedua kalinya si papi itu ngasih 200 itu kan buat ongkos iya, sama makan juga iya kan. Nah pas udah itu akhirnya pulang lah, sampai rumah itu jam 4 di hari ketiga. Jam 11 baru dapet tamu satu. Nah pas gitu kita biasalah kan ngobrol-ngobrol gitu, dan ngobrol-ngobrol nyewa kamar kan. Nah pas udah nyewa kamar, kita melakukannya. Pas udah melakukannya, tamunya aku tagih kan, mana uang bayaran tip aku, kata dia, HP aku habis baterai. Nah setelah habis baterai, besok baru aku transfer gitu kan. Nah transfer, kataku, bener ya transfer, kataku. Iya transfer, tapi sekarang mau nggak ngelakuin lagi? Enggak, kataku, kan waktunya juga udah habis, kataku. Terus kata dia, ya gimana dong, katanya, aku masih pengen. Ya maaf, kataku, aku nggak bisa karena waktunya udah habis, kataku. Terus kalau misalkan mau ngelakuin lagi, emang kamu sanggup bayar lebih? Terus kata dia, sanggup sih, cuman asal kamu pengen ngelakuin lagi sama aku, kata dia gitu. Terus kataku, enggak yang sekarang aja belum dibayar, masa aku harus ngelakuin lagi? Ya udah deh, kalau nggak mau mah nggak apa-apa, tapi awas ingat janji, kataku. Transfer sekarang, kalau nggak sekarang besok, soalnya aku lagi butuh duit, kataku. Terus kata dia, iya nanti ditransfer, katanya. Ya udah, minta nomor WA. Nah akhirnya aku kasih lah nomor WA. Nah pas udah aku kasih nomor WA, dia malah ngechat aku terus. Dek gimana, kamu mau nggak gini lagi, kata dia gitu. Enggak sekarang aja belum dibayar, mana bayaran tip aku yang kemarin aja belum dikasih. Terus kata dia, ya udah nanti sekalian double bayarnya. Gak mau, aku mau bayar sekarang, kalau enggak aku laporin ke bos aku, kataku. Terus kata dia, jangan katanya. Ya udah bayar dulu. Nah sampai aku nagih terus, dia nggak mau bayar kan. Akhirnya aku kesel, aku bilang ke papi, Pia, nih orang yang kemarin yang nggak bayar, kata janjinya mau transfer, nggak ada, kataku, nggak bayar sama sekali, gimana? Ya udah nanti kalau dia kata papinya, kalau dia minta charter kamu lagi, kamu nggak usah mau lah. Emang bisa nolak, kataku. Bisa, katanya. Nah pas itu udahlah, ke hari keempat aku kerja lagi kan, malamnya kerja lagi, ngelakuinnya lagi. Nah setelah itu dibayar 200 kan sama tamunya, 200 sama tamunya. Terus dari papi nggak dapet sama sekali. Nah aku marah lah ke papi. Gimana sih, papi biasanya ngasih duit ke aku, tapi sekarang enggak. Gimana papi mau ngasih duit, kamu aja kerjanya bolong-bolong lah. Wajar lah aku bolong-bolong, kata aku, kan aku kerja 2 tempat, di tempat papi iya, di tempat aku juga iya. Aku malah dibalik marah kan. Lah itu kan salah kamu, kepengen kamu. Kenapa kamu pengen kerja 2, katanya. Emang kamu gak bisa milih salah satu pekerjaan? Ya gak bisa lah Pi, gak bisa. Aku butuh kerjaan satu ini, iya. Butuh kerjaan dari papi, iya. Karena karena aku juga bakal ngasih duit ke keluarga aku yang di Bandung, kataku. Terus belum bayar sekolah adik aku. Itu kan urusan aku kan, harusnya urusan papaku kan. Tapi papa aku kerjaannya kurang lah kan gitu. Nah pas gitu ya udah, katanya, tapi besok kamu masuk lagi ya kalau setelah papi kasih, katanya. Iya, aku besok masuk lagi. Nah pas aku setelah masuk lagi ke hari kelima terakhir itu papinya nggak mau bayar sama sekali sama aku. Dan tamunya juga enggak kan.
Akhirnya aku bilang lah ke pacar aku. Pacar aku nanya, kamu dapat uang berapa, katanya gitu. Aku nggak dapet, kataku. Lah kenapa? Ya tadi aku nggak dapet tamu. Terus dari papi gimana, katanya, dari bos kamu? Iya sama, kataku. Kata bosnya gini, kamu nggak dapet voucher, dan ke papi juga nggak bakalan dapet, katanya gitu. Nah di situ pacar aku ngamuk karena aku nggak dibayar. Masa aku udah ngelakuin tapi nggak dibayar sama tamunya. Nah, akhirnya si pacar aku, cowok aku itu nge-WA, ngechat ke bos aku, maaf, katanya, kenapa si Oki ini nggak dibayar. Terus kata si papinya, iya karena tunggakan kasbon Oki masih banyak, katanya gitu kan. Oke. Iya, aku di tempat klub itu namanya Oki, Oke. gitu. Nah pas gitu kata papi aku, soalnya si Oki masih banyak kasbon, katanya. Nah pacar aku kan nanya ke aku, lah emang kamu kasbon apa, katanya, sampai sebanyak itu. Lah aku enggak, kata aku cuman kasbon make up sama baju sama heels doang, kataku, enggak sama apa-apa lagi, kataku. Nah akhirnya cowok aku jelasin lah kan. Nah waktu itu kan papi bilang itu fasilitas kan, yang namanya fasilitas itu harusnya gratis dari perusahaan. Nah kenapa ini dihitung jadi kasbon? Terus kata papinya, iya di sini emang ada fasilitas kayak dokter kesehatan, terus heels sama baju sama make up itu fasilitas, cuman fasilitasnya itu bayar, katanya. Nah pas udah dijelasin sama papi kayak gitu, si cowok aku minta resinya gitu kan, berapa totalnya. Nah harusnya kan kalau misalkan 1 juta kan aku masih ada untung kan ya, masih ada untung ke aku masuk. Nah ini enggak sama sekali. Nah akhirnya di situ cowok aku marah, kamu kenapa, katanya, mau-mau aja jadi kerja kayak gitu, mendingan kamu kerja jadi sendiri, bukan masuk ke agensi yang kayak gitu. Mending kamu cari di aplikasi aja, katanya, dapat uang sendiri. Iya, rugi enggak? Aku kan di situ nggak, bingung, kataku, aku nggak tahu mau gimana lagi, makanya aku kerja jadi kayak gitu, kataku. Sebenarnya aku juga nggak mau kerja jadi LC, tapi ya ya karena kondisi aku nggak memungkinkan saat itu, akhirnya aku kerja jadi LC. Terus sejak kamu jadi LC, kamu tahu resikonya bakal gimana? Terus kata aku, nggak tahu, aku nggak bakalan tahu kalau kayak begini hasilnya. Makanya kalau sebelum ngelakuin apa-apa tuh dipikir-pikir dulu, ini baik atau enggak, terus ini bakal resikonya tinggi atau enggak. Terus kamu kok awalnya bisa tahu? Aku kan bingung kan, si cowok aku tahu dari mana kan kalau aku kerja jadi dunia. Nah ternyata si cowok aku itu dia pernah berpengalamannya udah banyak lah dari aku. Pernah main di klub, iya, terus tante-tante juga, iya, makanya dia nasehatin aku di situ, kamu seharusnya kamu nggak usah kerja kayak gitu, dan kalau misalkan kamu butuh biaya kamu bilang ke aku. Emang kamu kerja, kata aku. Iya aku kerja kok, kata dia. Kerja apa? Ya lumayan lah, kalau kerjaan halal yang pastinya, dan gajinya juga ya lumayan cukup, lebih dari cukup, terus bisa ngasih kamu sehari-hari, dan kamu juga nggak bakalan kekurangan. Terus kataku, ya udah kalau misalkan kamu cukup, ya udah buktiin ke aku, soalnya aku di sini harus bayar kosan, iya, kendaraan iya, makan iya, kataku. Terus belum juga ke sehari-harian aku. Terus belum juga ngasih uang ke orang tua aku. Terus kata dia, iya aku insya Allah sanggupin. Nah akhirnya aku di situ ngedengerin kata-kata dia kan, kata-kata dia.
Oh iya ini benar, kataku. Resikonya juga sangat tinggi kalau aku kerja terus kayak apa seperti itu. Ya udah aku ikutin saran si cowok aku gitu. Akhirnya aku sampai sekarang berhenti gitu. Uh, Berarti mulai berhenti di tahun berapa Kak Putri? aku mulai berhenti di tahun 2026 ini sih bulan bukan. 2025. Iya, 2025 bulan November. Oh baru. Iya, baru. Nah berarti Kak Putri mulai terjun ke LC itu berapa bulan total? Aku total sebulan. Oh sebulan aja. Sebulan aja. Enggak lama. Enggak lama. Terus berarti itu si cowoknya baik banget ya? Iya, makanya aku alhamdulillah gitu dapet si cowok aku yang sekarang gitu. Cowoknya ini yang dibawa di luar tadi bukan? Bukan, itu temen. Oh teman. Iya, Masih sampai sekarang sama si cowok ini? masih gitu. Alhamdulillah ya Iya. dapat orang yang baik kayak gitu. Bersyukur banget. Tapi mencukupi penghasilannya. Maksudnya kayak yang pastinya kan ini baru pacaran ya, Iya. baru pacaran dan si cowok ini masih punya keluarga juga buat Iya, tanggungannya masih. gitu. Iya. Belum kalau dia harus menanggung Kak Putri juga apa nggak kebanyakan tuh pengeluaran dia. Dan ini dia masih sanggup. Iya, masih sanggup. Soalnya kan dia sekarang pekerja pelayaran juga sih. Jadi setiap bulan ada, setiap hari juga ada gitu. Oh, Masih oke. seperti itu. Dan dia tahu masa lalunya Kak Putri juga. Tahu, iya. Dan Walaupun jarak jauh juga tahu gitu. Nah, untuk berarti di Garmen sendiri masih sampai sekarang? Kalau untuk di garmen sih enggak. Karena aku pengen mencari ekspektasi baru lah. Aku sekarang lagi kayak live streaming kayak gitu. Oh, oke. Iya. Nah, waktu pertama kali Kak Putri download aplikasi Ijo itu ya, itu sebenarnya buat apa Kak Putri? Kan memang sebelumnya kan memang udah kerja di Garmen ya. Terus tiba-tiba download aplikasi Ijo. Nah, niatnya buat apa nih? Karena kan aplikasi Ijo itu kan pandangan negatif orang pasti tujuannya ke arah situ Iya. ya, menjual ya bisa yang lain-lainnya berhubungan dengan dunia kayak Iya. gitu. Enggak, sebenarnya kan aku buka aplikasi Ijo kan buat nyari pekerja tambahan kan yang bisa kerja freelance, maksud aku gitu. Nah, ternyata di iklan aplikasi Ijo itu kebanyakan yang kerja seperti itu gitu. Oh, nggak tahu sebenarnya. Iya, sebenarnya aku nggak tahu. Oh. Kalau aplikasi Ijo itu buat yang gitu-gituan tuh nggak tahu. Iya. Download aja. Iya, download aja. Apa namanya? Tapi biasanya kan kalau download aplikasi Ijo itu kan ada aja nih orang yang ngechat gitu, buat ngajak ketemuan atau apa kayak gitu. Sebenarnya sih macam-macam ya aplikasi Ijo itu. Ada yang buat ngechat dating, ada buat yang ngechat buat ketemuan untuk ngelakuin hal gitu. Nah, aku aku di situ salah pencet kan di situ. Nah, malah di aplikasi Ijonya itu buat kerja yang seperti itu gitu. Ya. Nah, sebenarnya kan kalau seorang LC saya kurang paham juga ya. Ini hanya tahu dari narasumber saya, tamu-tamu yang pernah cerita di sini. Ya. Sepengetahuan saya ya, LC itu kan cuma buat doang ya. Iya. Nggak ada kita gitu. Nah, ini dari perusahaan itu dibebaskan nih. Kita boleh kalau si tamu itu mau ngajak kita gitu, itu diperbolehkan aja. Itu bukan diperbolehkan, malah diwajibkan. Oh, diwajibkan justru iya. ya. Justru diwajibkan sama perusahaan gitu. Tapi diwajibkannya pakai pengaman. Kalau yang nggak pakai pengaman itu kita bisa nolak. Seperti itu. Nah, dengan Kak Putri yang kalau LC itu dituntut kayak kita harus centil lah, harus banyak ngomong lah, terus harus lenggak-lenggoknya atau segala macamnya. Dan itu semua Kak Putri penuhi semua di klub malam itu. Enggak,
aku nggak terlalu memenuhi syarat itu. Karena kurang suka dengan pekerjaannya ini. Iya, Ya. kurang suka gitu. Oh, karena tuntutan ekonomi itu tadi Iya, yang kondisi. menyebabkan Kak Putri ini ingin menjadi LC itu. Iya, seperti itu. Nah ini selama 1 bulan itu sudah banyak berapa tamu nih yang Kak Putri pegang sendiri? 3. 3. Iya, 3 Dalam tamu. sebulan itu Iya, baru dapat cuman 3. dapet 3. Oh. 3 tamu. Makanya aku kesel kan di situ. Akhirnya aku keluar. Itu. Ini kenapa bisa dapat 3 itu? Apa Kak Putri ini kurang menarik, kurang mungkin obrolannya, servisnya kayak gitu kurang atau gimana nih? Untuk kurang menarik juga bisa jadi ya. Terus yang aku lihat sih di situ kondisinya emang lagi sepi tamunya. Oh. Iya, nggak selalu ada gitu. Total ada berapa LC di situ? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Iya. Tapi mereka banyak nih dapat. Sama, tergantung. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2 dalam sehari itu. Tuh, ada yang nggak dapat sama sekali kayak gitu. Nah kalau nggak dapat gitu 3 bulan, sebulan hanya dapat 3 kali itu nggak kering gitu Kak? Nggak kering apanya? Itunya Enggak. ya, dibasahin terus. Iya. Oh, jadi si papinya ini kan ini jarang ya biasanya yang punya klub atau punya spa atau punya terapis kayak gitu. Ini Iya. yang laki-laki ya. Iya. Kebanyakan kan mami-mami. Ya. Nah, berarti si papinya ini memang benar-benar udah, dan biasanya banyak yang ini ya, papi-papi itu. Iya, pengen merasakan lah gitu. Enggak, maksudnya di luar itu kan banyak yang melambai ya. Iya. Biasanya, dan ini dia justru papinya ini pengen Kak Putri juga. Iya. Berarti kan normal ya. Dia udah punya keluarga juga. Iya, udah punya keluarga juga papinya. Itu berarti semua LC di situ semua sama si papinya ini. Jadi setiap ada LC baru seperti itu. Nah, Kak Putri sendiri memang awalnya nggak kaget ya di kerja sebagai LC itu. Enggak. Berarti kan awalnya dulu udah. Iya, aku sebelum kerja jadi itu juga aku udah pernah nyobain lah kayak gitu. Sama mantan aku. Itu waktu apa, di umur berapa itu? Aku waktu SMP. Waktu SMP? Iya, waktu SMP kelas 9. Oh. Gitu. Masih berarti sama teman sekolah juga, pacar sekolah ya, di sekolah? Aku kalau untuk pacar sih belum pernah satu sekolah ya. Luar sekolah. Jadi umurnya pada tua dari aku gitu. Oke, awalnya bisa mau kayak gitu, nggak takut segala resikonya, nggak takut sama dosa kayak gitu. Awalnya gimana bisa terjebak di situ? Awalnya kan aku kan keluarga broken home ya. Terus aku juga salah pilih temen karena pergaulan aku itu bebas gitu. Dulunya kalau aku nggak terlalu dikekang sama sama keluarga aku nggak bakalan melakukan pergaulan itu sama teman aku. Nah, aku ngeliat tuh kan teman aku bawa pasangannya, dia main di rumah teman aku, di rumah teman aku kan, di rumah dia. Terus aku bilang, ngapain kamu tadi? Kataku. Enggak, biasa aja katanya. Nah, aku kan lihat kan dia melakukan sesuatu kan, melakukan hal yang aneh gitu. Nah, pas si teman aku udah ngelakuinnya, terus si cowoknya pulang, teman aku baru cerita, iya katanya, aku tadi melakukannya seperti ini katanya. Terus kataku, emang enak ya kataku ngelakuin kayak gitu, nggak sakit kataku. Terus kata dia, enggak katanya, nggak sakit, enak kata dia gitu. Terus kataku, tapi aku ngelihat di video-video kayak gitu kayaknya sakit deh. Terus kata dia, enggak, coba deh kamu ngerasain katanya. Nah, pas banget tuh aku dapet cowok yang
kan. Nah cowok yang terus aku juga disitulah sama-sama kita ngelakuin gitu bareng-bareng sama temen aku iya, sama cowok aku iya, temen aku sama cowoknya, aku sama cowok aku gitu, sama mantan aku. Nah akhirnya aku terjebak dalam melakukan hal seperti itu gitu. Awalnya dia ngerayu dulu. Iya, cowok aku yang ngerayu dulu. Dia megang apa-apalah gitu kan, supaya aku bisa ngerasain dia gimana gitu. Nah akhirnya kita ngelakuinnya gitu. Dan itu enak. Menurut aku sih awalnya ya emang sakit ya gitu kan, sakit. Terus enak juga ya, nggak terlalu enak kan, yang namanya sakit ya sakit kataku. Terus kata dia, gimana? Gak sakit kataku, nggak mau lagi kataku gitu. Nah pas udah itu aku kan dia kan bilang mau nikahin aku kan. Terus kataku, jangan deh, aku masih sekolah kataku, aku masih SMP kataku. Kalau kamu mau cari lagi yang buat bisa diajak nikah sekarang, kamu boleh silakan nyari lagi kataku gitu kan. Nah udahlah kita putus kan. Nah setelah putus, pas aku mau sebelum mau masuk pesantren, aku masih seperti itu kan, kelakuan aku masih seperti itu. Terus kepergok lah sama papa aku, kamu ngapain katanya, itu si cowok itu siapa katanya gitu. Enggak, kakak nggak ngapa-ngapain, kakak cuman main doang kataku gitu. Terus kata orang tua aku, nggak mungkin main doang kata dia. Terus tadi suara aneh, suara apa katanya. Nggak ada kataku, padahal aku lagi ngelakuin itu kan tadi pas papa aku dengar. Oh, di rumah itu? Iya, di rumah aku. Awalnya nggak ada siapa-siapa. Nah setelah itu papaku tiba-tiba datang kan dari luar, baru pulang ngejemput mamaku. Nah akhirnya aku dimarahin lah sama papaku, sama mamaku, sama keluarga aku semuanya kan. Nah pas itu akhirnya aku putus lah, udahan selesai kan hubungannya. Nah papa aku nawarin, ya udahlah kalau kelakuan kamu kayak gini terus, papa mau masukin kamu ke pesantren aja katanya gitu. Terus kataku, ya udah terserah kataku gitu kan, tapi aku nggak mau ke pesantren kataku. Terus kamu mau kerja mau sekolah di mana? Ya aku mau sekolah di swasta ke, di negeri ke, tapi sekolahan biasa bukan sekolahan pesantren kataku gitu. Terus kata papaku, iya kalau mau sekolah biasa kamu harus benar kelakuannya, jangan seperti ini kata dia. Ini hal yang memalukan dalam keluarga kata dia gitu kan. Terus kata aku, iya kalau misalkan aku nggak boleh ngelakuin kayak gini, janganlah terlalu dikekang anaknya kataku, karena aku nggak mau terlalu dikekang. Biarinlah aku bebas main semau aku, dan aku juga pasti tahu batasan mana yang benar mana yang salah kataku gitu. Terus kata papa aku, ya gak bisa, yang namanya orang tua ya pasti khawatir kan, namanya juga kamu anak perempuan katanya gitu. Terus kataku, iya paham, tapi anak perempuan itu nggak boleh terlalu dikekang katanya, kataku gitu kan. Ya udah kalau kamu nggak mau dikekang, kamu maunya apa? Iya kakak boleh boleh bebas mau main kemana aja kataku gitu kan, dalam waktu apapun kataku gitu, dan mau pulang kapan pun juga boleh kataku, jangan dikekang seperti ini kata dia gitu kan. Nah akhirnya papa aku mau nggak mau nurutin perkataan aku kan, nurutin perkataan aku. Dan dia pas itu mama aku nggak setuju dalam perkataan aku. Nah papa aku tergores lagi sama perkataan mamaku, ya udah si kakak masuk aja ke pesantren, masukin aja, sayang soalnya katanya, khawatir juga mama katanya. Akhirnya aku dipesantrenin lah di situ selama 3 tahun gitu. Oh, setara SMA berarti ya? Iya SMA. Lulus pesantren masih tuh kambuh lagi, malah doyan nih. Iya malah doyan gitu. Enggak, setelah lulus pesantren enggak, setelah lulus pesantren aku off dulu, pengen, iya niatnya sih pengen jadi yang benar gitu kan,
karena di dalam pesantren juga diajarin ilmu agama lah, apa tentang apalah ini hukumnya dosa apa enggak gitu kan. Nah akhirnya setelah pesantren aku daripada melakukan hal yang seperti itu terus ngikutin temen aku yang alurnya seperti itu, mendingan aku jadi guru aja ngajar kan, walaupun itu masih guru SD juga madrasah gitu. Nah mendingan di situ aku cari kesibukan sendiri gitu. Setelah lulus Kak Putri ngajar, Iya. tapi waktu itu masih mengenakan hijab ya? Iya masih mengenakan hijab di situ. Itu lepasnya gara-gara apa? Ada problema apa? Ya Kak Putri itu bisa melepas hijab. Aku bisa melepas hijab sejak aku kerja di daerah Jakarta Pusat aja sih. Yang apa? Yang garmen? Iya yang garmen. Tuh. Alasannya kenapa? Emang di pekerjaan itu dituntut untuk harus lepas hijab? Enggak juga sih, enggak juga. Cuman kan karena di Jakarta kan panas ya. Terus aku nggak suka hawa panas kan. Terus aku pikir kalau aku pakai kerudung pasti panas gitu. Akhirnya aku memutuskan lepas kerudung gitu. Selama di pondok itu berarti Kak Putri benar-benar full menemba ilmu ya? Iya full. Nggak ada niatan. Biasanya kan orang yang sudah terkena yang kayak gituan, biasanya dalam pikirannya itu pengen lagi, dan itu nggak ada bayangan di Kak Putri pada saat itu. Kalau untuk itu pada saat itu masih ada bayangan dikit-dikit kan. Cuman aku berusaha untuk meluruskannya bayangan itu. Gimana caranya bayangan itu bisa hilang gitu. Akhirnya aku di pondok pesantren itu aku menyibukkan diri sendiri gitu. Dan dia menyibukkan diri biar nggak ke sana terus bayangannya. Iya. Tapi akhirnya tetap terjebak juga iya, ya tetap. setelah itu. Iya, setelah lulus. Beberapa tahun berlalu Kak Putri akhirnya terjebak di dunia LC itu. Di dunia LC dan itu. Alhamdulillah sekarang Kak Putri sudah meninggalkan itu semua. Iya, sudah meninggalkan itu Terus, semua. harapan kedepannya Kak Putri apa nih untuk Kak Putri mungkin sama pasangannya? Kalau untuk harapan aku sih, aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga ya. Walaupun mau gajinya sedikit, mau minim sekali, itu sangat disyukuri aja gitu. Alhamdulillah aja gitu. Karena aku juga ngerasain gimana sulitnya mencari pekerjaan yang halal gitu kan. Terus masa iya aku harus mencari pekerjaan yang seperti itu lagi, kata aku. Nah gimana caranya aku nggak bisa biar nggak terjun ke dunia itu lagi gitu. Makanya aku sekarang buka TikTok terus live streaming juga di rumah gitu. Live streaming itu dapat koin-koin gitu ya? Iya, dapat koin-koin. Di saweran. Berarti kalau live streaming TikTok itu kita pure hanya dapat penghasilannya itu hanya saweran itu aja ya? Iya. Sama affiliate paling. Iya, kan tante juga dagang juga ya, dagang kayak mukena, baju, jam tangan kayak gitu. Nah itu bisa aku kontenin gitu di rumah. Oke. Aku juga dapat penghasilan dari situ juga iya gitu sekarang. Hasilnya tepat dan bisa menabung juga pasti Kak Putri ya? Iya, buat nikah nanti gitu. Ya, mudah-mudahan kalau buat nikah kan dari si pria ya. Iya. Cewek mungkin paling menyiapkan perintilan-perintilan nih yang mungkin kurang dari biaya dari si cowok, kita bisa menyiapkan sendiri gitu ya. Oke, Kak Putri terima kasih buat waktunya, buat ceritanya juga ya. Terima kasih juga. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Putri dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Dan kami informasikan sekali lagi teman-teman bisa menonton tayangan ini juga di platform Spotify.
tanpa sensor pastinya. Nah, nikmati tontonan-tontonan AJB di Spotify juga. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Putri, thank you ya Iya. buat ceritanya. Sampai jumpa.